Oke, masuk ke fundamental 1, bisnis kuliner online. Target market radius 5 km. Nah, ini fundamental yang paling dasar kawan-kawan semua. Ini videonya mungkin memakan waktu yang sedikit panjang, tapi tolong sediakan waktu untuk merenungkan benar-benar target market radius 5 km ini, supaya Anda begitu masuk di step fundamental kedua, ketiga, dan selanjutnya itu udah nggak salah lagi gitu. Udah nggak salah persepsi, nggak salah target, nggak salah langkah. Karena kalau ini Anda lewatkan, maka sia-sia semua fundamental-fundamental yang berikutnya. Ini yang paling penting. Oke, target market radius 5 km. Kita mulai. Nah, target market radius 5 km itu maksudnya Anda perlu survei sejauh 5 km warga sekitar dari lokasi usaha Anda, 5 km ke timur, 5 km ke barat, 5 km ke utara, 5 km ke selatan. Tujuannya untuk Anda tahu demografis warga setempat itu bagaimana. Maukah mereka beli kuliner Anda? Mampukah mereka beli kuliner Anda? Jika mereka tidak mau atau tidak mampu, apa strategi selanjutnya? Ya. Nah, demografis di sini maksudnya yang pertama itu range usia. Yang kedua, tingkat pendidikannya bagaimana? Yang ketiga, kelas sosial menengah ke atas atau menengah ke bawah itu bagaimana? Yang keempat, rata-rata agama dari sekitar usaha kita itu agama apa? Ya. Yang kelima, status perkawinannya. Banyakan yang udah kawin kah? Ataukah masih lajang kah? Atau udah janda atau duda? Nah, jadi Anda perlu tahu 5 km ke samping kiri, kanan, depan, belakang dari lokasi usaha Anda itu kebanyakan orang yang punya demografis yang bagaimana. Ya. Nah, cara mudah untuk survei usia, lihat aja apakah banyak kafe-kafe dengan konsep live musik. Anda jalan-jalan di sekitar 5 km, Anda lihat coba. Masuk-masuk ke dalam jalan-jalan yang mungkin belum pernah Anda lalui, lewati sebelumnya, coba Anda telusuri. Ada enggak? Atau tanya-tanya ke tetangga-tetangga Anda yang mungkin udah sering keliling. Ada enggak kafe-kafe yang dengan konsep live musik di 5 km daerah lokasi usaha Anda itu? Ada enggak karaoke seperti Inul Vista atau karaoke Diva atau karaoke apapun model dan mereknya ya? Ada atau tidak? Banyak atau enggak? Seperti gym, tempat fitness, tempat yang orang anak-anak muda lagi gandrungin untuk berolahraga, itu ada atau enggak? Terus sekolah SMA, kampus, ada atau enggak? Anda kelilingi semuanya. 5 km kiri, muka, depan, belakang gitu. Ya. Kalau banyak, berarti daerah Anda itu banyak anak mudanya. Nah, kabar baiknya, Anda bisa melanjutkan bisnis kuliner online di sana. Kalau sedikit atau tidak ada sama sekali, berarti daerah Anda itu banyak orang tuanya. Nah, kabar buruknya, Anda nggak bisa lanjutkan bisnis kuliner di lokasi itu, di daerah itu. Karena apa? Karena biasanya orang tua tidak tahu cara order makanan dari online. Mereka nggak terlalu mengerti order-order dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Mereka nggak paham. Anda percuma melanjutkan bisnis kuliner online di tempat-tempat yang banyak orang tuanya. Sia-sia semuanya. Oke? Nah, survei yang kedua, cara mudah survei tingkat pendidikan. Ini penting, tingkat pendidikannya kita ketahui. Ya, untuk apa? Nanti kita bahas. Nah, lihat aja. Apakah ada kampus besar atau perusahaan multinasional di daerah lokasi usaha Anda? Ya. Kalau ada, jika ada, berarti tingkat pendidikannya rata-rata kuliahan. Paling kecil SMA. Ya, kabar baiknya Anda masih bisa jual kuliner kekinian atau produk kuliner khas dari negara lain seperti Javan food,
Korean food, Thailand food, dan lain-lain. Itu masih masuk, masih menyambung ke mereka. Mereka masih tangkap itu makanan-makanan yang seperti itu. Nah, jika tidak ada, berarti tingkat pendidikannya itu SMA ke bawah. Ya, kuliner yang normal yang laku di sana. Seperti nasi goreng, mie ayam, bakso, dan lain-lain. Itu yang bisa laku. Jadi Anda jangan jual kuliner yang aneh-aneh tuh. Di mata mereka, di pikiran mereka, makanan Jepang, makanan Korea itu nggak masuk akal dan nggak sesuai sama lidah mereka. Belum lagi harganya, ya. Ini kita bicara konsep online ya, jangan salah kaprah. Line offline, line online. Karena kalau offline jual makanan yang kekinian atau ala-ala seperti itu masih mungkin. Tapi kalau misalnya online, mereka nggak akan pernah kepikiran untuk order makanan-makanan yang aneh itu. Oke? Nah, yang ketiga, survei yang ketiga, cara mudah survei kelas sosial. Anda lihat aja, apakah brand kuliner terkenal di 5 km usaha Anda itu misalnya ada KFC, Starbucks, McD, Domino's Pizza, dan lain-lain, itu ada nggak di dekat dari lokasi resto online Anda, toko online Anda? Ada nggak? Kalau ada, misalnya atau minimal 1 atau 2 outlet aja, berarti daerah lokasi bisnis kuliner Anda itu udah termasuk kelas sosialnya menengah ke atas. Karena brand terkenal itu sebelum mereka buka restorannya di dekat usaha Anda itu, di sana pasti udah disurvei, dan keuntungannya buat Anda masih bisa jual produk kuliner dengan harga yang tinggi. Itu kabar baik. Kalau nggak ada, berarti masih menengah ke bawah. Artinya Anda jangan jual produk kuliner yang mahal-mahal, udah pasti nggak laku. Ya, kalau sosialnya udah menengah ke bawah, Anda jual yang mahal-mahal, alamat udah. Oke. Yang selanjutnya, cara mudah survei agama target market Anda. Apakah banyak rumah ibadah tertentu di daerah usaha Anda? Kalau kebanyakan masjid berarti rata-rata Muslim. Kalau kebanyakan gereja berarti rata-rata Kristen atau Katolik. Kalau kebanyakan vihara berarti rata-rata Buddha. Kalau kebanyakan pura berarti rata-rata Hindu. Kalau ada masjid, gereja, vihara, berarti di daerah Anda itu ada multi agama atau multi etnis. Kesimpulannya dari survei ini, Anda itu jangan jual kuliner yang tidak sesuai dengan agama dari target market Anda, karena pasti nggak laku. Udah pasti nggak laku. Nanti aku kasih contohnya. Ya. Yang kelima, cara menentukan dia itu masih lajang, gadis, atau udah janda. Nah, ini Anda perlu tanya ini sama mereka langsung. Ya, kalau untuk kasus ini Anda harus tanya sendiri sambil nyanyi ya, dari lagunya Mansyur S. Judulnya Gadis atau Janda. Kau masih gadis atau sudah janda? Peace ya, biar nggak tegang kali. Karena apa? Dari tadi aku udah mulai dengan banyak sekali materi. Aku takut kawan-kawan di sini udah tegang otaknya. Jadi menerima materi selanjutnya udah lemas gitu. Ya, kita lemaskan lagi dengan guyonan kecil ini. Ini sengaja aku sisipkan buat kawan-kawan semua supaya jangan istilahnya, supaya benar-benar enjoy lah menikmati materiku ya. Oke, selanjutnya, setelah tahu demografis orang-orang di sekitar usaha Anda itu, maka juallah yang sesuai dengan target market Anda itu. Maaf, ini contohnya ekstrim, tapi biar ngerti ya, biar Anda langsung ngerti fungsinya target market radius 5 km. Contoh, Anda mau jual menu varian daging babi, tapi di sekitar Anda itu kebanyakannya Muslim.
Ini sampai ayam tumbuh gigi pun nggak akan laku. Ya, mau Anda promo, mau diskon besar-besaran, bahkan bagi-bagi gratis juga nggak akan laku. Sama halnya dengan Anda mau jual makanan-makanan yang kekinian, ya, Korean food, Japan food, tapi di daerah yang kelas menengah ke bawah, itu sama, nggak akan laku. Ya, aku kasih contoh yang begitu ekstrim ini, mudah-mudahan kawan-kawan semua itu udah nggak pakai lagi seleranya sendiri. Bang, aku suka makan ayam bakar mentega. Aku besok mau jual ayam bakar mentega. Kawan, yang suka itu Anda. Belum tentu orang-orang di sekitar usaha Anda itu suka. Jangan idealis. Ini yang aku maksud tadi. Anda perlu survei dulu. Selera Anda bukan berarti selera semua orang. Paham ya? Paham ya? Makanya tadi kita lemaskan dulu dengan lagu-lagu. Ini udah mulai serius. Ya, selanjutnya contoh yang akan laku tuh gimana sih? Kita bahas. Nah, kalau misalnya di 5 km radius dari lokasi usaha Anda itu rata-rata range usianya itu banyak anak mudanya. Ya, kelas sosialnya juga menengah ke atas. Tingkat pendidikannya SMA sampai kuliah. Ya, Anda itu bisa jual contoh cake, pastry yang kue-kue yang di bake itu ya. Donat yang mewah-mewah yang harganya agak lumayan tinggi itu masih bisa. Ya. Makanan atau minuman kekinian itu masih bisa. Makanan ala-ala negara lain, Japan food, Korean food itu masih bisa. Makanan western masih bisa, steak, pizza, spaghetti itu masih bisa. Dan tetap juga bisa jual makanan umum seperti nasi goreng, bakso, mie ayam dan lain-lain. Nah, ini kelebihan kalau kawan-kawan punya lokasi usaha yang punya demografis target market yang banyak anak mudanya, menengah ke atas, tingkat pendidikannya juga tinggi, SMA kuliahan. Ini kelebihannya. Tapi kan kita nggak mungkin punya lokasi yang memaksakan gitu ya, mesti mendapatkan yang seperti ini. Karena juga persaingan juga pasti tinggi di sana. Ya, itu lain soal, lain strategi lagi. Jadi ini kita masih baca petanya dulu. Peta strategi kita ke depan seperti apa. Ya, kawan-kawan ya. Nah, mindset jika target market kelas menengah ke bawah. Ya, yang pertama yang harus Anda tahu, harga murah itu sangat mempengaruhi penjualan Anda. Ya, harus murah. Karena apa? Menengah ke bawah. Yang kedua, untuk menentukan harga jualnya, Anda mesti survei khusus harga jual pesaing Anda. Anda punya pesaing nggak? Anda jual 10.000, menurut Anda udah murah. Ternyata pesaing Anda masih ada yang jual 8.000. Lebih murah lagi. Ya, itu Anda harus survei dulu. Yang ketiga, rasa enak dan murah itu kunci jualan ke mereka. Jika target marketnya menengah, kelas menengah ke bawah. Oke, yang kedua, mindset jika target market kelas menengah ke atas. Anda masih bisa atau masih boleh jual sedikit lebih mahal, ya, lebih untung sedikit, tapi rasa dan kualitas harus Anda pastikan benar-benar higienis dan nikmat. Yang kedua, jangan lupa buat kemasan yang mewah karena itu membantu produk kuliner Anda dimaklumi jika harganya mahal. Oke? Nah, kesimpulan fundamental 1, ya, jual menu kuliner sesuai selera target market Anda. Jangan jual yang sesuai selera Anda. Udah aku bilang tadi ya. Yang kedua, berikan harga jual yang sesuai kemampuan bayar target market Anda. Intinya value kuliner Anda itu harus lebih besar daripada harga yang Anda tawarkan. Ya, lebih enak, terus harganya juga di bawah itu. Ya, di fundamental 1 ini kita baru mapping strateginya ya. Jadi ikutin aja terus sampai fundamental yang terakhir supaya Anda tahu bagaimana menyusun strategi yang tepat untuk target market radius 5 km Anda. Oke? Penutup, di fundamental 1 ini kita baru survei pasarnya. Jadi ikuti terus sampai fundamental yang terakhir supaya Anda tahu bagaimana menyusun strategi yang tepat ya
untuk target market radius 5 km Anda. Ya, buat kawan-kawan yang mau bertanya soal target market kuliner online, itu silakan bertanya di grup diskusi. Ya, oke, sampai jumpa di fundamental yang berikutnya. Bisnis laris, ubah tangis jadi senyum manis. Ciao.